مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udaranya di bumi yang Allah ciptakan bagi kita untuk persiapan bekal kita ke akhirat nanti. Hari ini hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 bertepatan dengan 5 Al-Muharram 1442 Hijriah. InsyaAllah dengan kita memasuki tahun Hijriah yang baru ini, kita dapat berhijrah dari yang lama di tahun-tahun yang lalu kepada tahun ini untuk menjadi lebih baik lagi dari segala hal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita bahas hadis berikutnya, yaitu hadis yang berbunyi at-tahuru nisful iman. Kebersihan atau taharah itu bagian dari keimanan atau setengah dari keimanan. Hadis ini derajatnya hasan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga ada riwayat lain dari Imam Muslim dengan kalimat sedikit berbeda, yaitu at-tahuru syatrul iman. Memakai kalimat syatru, bukan memakai kalimat nisfu. Ini tidak menjadi masalah karena isi atau inti dari hadis ini sama, yaitu bahwa tahurah itu bagian daripada keimanan. Kebersihan itu bagian dari keimanan. Hadis ini merupakan hadis ketiga dari buku kita yang berjudul 40 hadis dari 40 kitab dalam Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis ini di dalam kitab Asrarut Taharah, kitab rahasia-rahasia bersuci. Mengapa Imam Al-Ghazali memberi judul Asrarut Taharah, rahasia-rahasia bersuci? Kenapa tidak seperti kebanyakan kitab fikih lainnya, yaitu Kitabut Taharah? Nah, ada hal yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena dari isi hadis tersebut menyatakan bahwa taharah atau kebersihan itu setengah dari keimanan. Di hadis ini maknanya zahirnya adalah taharah secara lahiriah. Nah, dalam pandangan Imam Al-Ghazali ada taharah yang lain lagi, yaitu apa? Taharah batiniyah. Jadi yang kita sucikan setengahnya adalah yang zahir, setengahnya lagi yang mana? Yang batin. Makanya beliau menyebutkan hadis ini di dalam kitab Asrarut Taharah, kitab rahasia-rahasia taharah. Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kitab Ihya-nya bahwa taharah itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu taharah atau bersuci dari hadas dan najis. Ini tingkatan yang pertama. Inilah yang dimaksudkan oleh hadis ini. Kemudian yang kedua yaitu taharah daripada tindak pidana. Artinya kita bersihkan badan kita dari melakukan hal-hal pidana seperti mencuri atau hal-hal yang lainnya. Yang ketiga yaitu taharah hati kita dari sifat-sifat yang tercela dan sifat-sifat kehinaan seperti sifat sombong, iri hati, dengki dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang keempat, tingkatan tertinggi, inilah tingkatan taharah para ulama arif billah, mereka yang dekat dengan Allah. Nah, mereka orang-orang abrar, orang-orang yang bersih. Apa itu? Taharah sirnya. Sir yang ada di dalam hati mereka bersih, bersih dari selain Allah. Makanya ada kita dengar, ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di hatiku kecuali Allah. Ini jangan disalah artikan. Nah, ini merupakan kalimat seperti kalimat puisi atau syair, bahwa maksud tidak ada di hatiku selain Allah, bukan Allah itu yang masuk ke dalam hati kita. Ini jelas salah. Artinya Allah bertempat. Maksudnya adalah hatinya selalu ingat kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Nah,
Imam Al-Ghazali menyebutkan untuk mencapai tingkatan yang keempat, yang terakhir ini, tingkatan puncak, tidak akan pernah dapat kita capai kalau kita tidak melewati tingkatan di bawahnya. Artinya, kita mesti mengikuti sesuai urutannya. Kita mesti bersih dulu taharah badan kita dari hadas dan najis. Kemudian baru dapat meningkat kepada taharah tindak pidana, artinya kita tidak melakukan korupsi, melakukan pencurian, perampokan dan sebagainya. Dan biasanya untuk tingkatan kedua ini masih banyak orang yang mampu. Kemudian masuk tingkatan ketiga, membersihkan hati kita dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, iri, dengki, dan sebagainya. Ini sangat sulit, namun ini bisa juga kita latih, insya Allah. Nah, jika kita telah melewati 3 tingkatan ini, kalau Allah mengizinkan, kita bisa masuk tingkatan yang keempat, yaitu sir yang ada di dalam diri kita, dalam hati kita itu bersih, yang hanya kita ingat selalu Allah. Artinya kita selalu berzikir kepada Allah. Melihat pegunungan, kita ingat Allah. Apa yang kita lihat, ingat Allah. Nah, itu sangat sulit bagi kita, tapi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Inilah diantara hikmah atau isi kandungan dari hadis ini. Di antaranya yang lain adalah tujuan yang paling tinggi daripada akhlak, daripada bersuci itu, yaitu membangun perangai terpuji dan akidah yang disyariatkan. Dan hati tidak akan bersifat demikian selama tidak bersih dari noda-noda dan dosa-dosa. Nah, itulah tujuan yang paling murni, menjadikan kita itu bersih zahir dan batin, dan kita tidak akan pernah mencapainya kalau di hati kita masih banyak noktah-noktah, noda-noda daripada sifat-sifat mazmumah. Terakhir, sebagai penutup, hendaklah kita selalu mengingatkan kepada anak kita akan pentingnya membersihkan diri kita, baik secara zahir maupun batin kita. Jadi tidak hanya bersih pakaian, tetapi yang paling penting adalah bersih hati kita. Mudah-mudahan ini dapat memberikan keberkahan kepada kita dan kita dapat mengamalkannya perlahan-lahan untuk mencapai apa yang diinginkan oleh baginda Nabi SAW, menjadi pribadi insan kamil yang bersih zahir dan batin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.